Nah, latar belakang. Dalam suatu organisasi, baik besar maupun kecil, diperlukan pengelolaan yang efektif agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Salah satu aspek penting dalam manajemennya adalah koordinasi, yaitu supaya untuk menjelaskan kegiatan berbagai bagian organisasi agar berjalan searah dengan tujuan bersama. Selain itu, rentang manajemen atau span of control juga berperan penting karena menentukan sejauh mana seorang manajer mampu mengawasi bawahannya secara efektif. Tanpa koordinasi yang baik dan rentang manajemen yang tepat, organisasi akan menghadapi hambatan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, serta pencapaian tujuannya. Jadi dalam sebuah organisasi itu pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan bisa tercapai. Karena terdiri dari banyak orang dan juga bagian, maka koordinasi menjadi kunci agar semua kegiatan berjalan searah. Selain itu, pengaturan tentang kendali juga penting agar pimpinan dapat mengawasi dan mengarahkan anggota secara efektif. Jika koordinasi dan manajemen berjalan dengan baik, maka kinerja organisasi akan lebih optimal dan tujuan bersama dapat dicapai. Tujuan terbagi menjadi ada 4. Pertama, menjelaskan pengertian koordinasi dan rentang manajemen. Nah, koordinasi itu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dari berbagai unit atau departemen yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan harmonis. Nah, yang kedua itu mengetahui fungsi dan prinsip-prinsip koordinasi. Nah, fungsi utamanya itu untuk menyatukan dan mengarahkan berbagai kegiatan organisasi guna mencapai tujuan bersama. Dan untuk prinsip dasarnya itu melibatkan penggunaan teknik manajemen dasar seperti hierarki manajerial, rencana, tujuan bersama, serta aturan dan prosedur yang jelas untuk memandu kegiatan. Ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Nah, di sini itu ada 3 bagian, kesamaan fungsi, kedekatan geografis, dan juga tingkat pengawasan langsung. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara koordinasi dan rentang manajemen dalam organisasi. Nah, di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, kebutuhan koordinasi. Pembahasan. Pengertian koordinasi adalah proses menyatukan kegiatan individu atau unit kerja agar seluruh bagian organisasi bergerak secara selaras menuju tujuan bersama. Menurut Henry Foyal, koordinasi adalah upaya menyatukan dan mengharmonisasikan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Tujuan dan fungsi koordinasi. Tujuan utama koordinasi adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan selaras, efisien, dan tidak saling bertentangan. Fungsi koordinasi antara lain, yang pertama, menghindari duplikasi pekerjaan, yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, yang ketiga, menyelaraskan berbagai kepentingan individu dan kelompok, yang keempat, menciptakan komunikasi yang lancar antar bagian. Prinsip-prinsip koordinasi. Beberapa prinsip dasar koordinasi meliputi yang pertama, kesatuan arah atau unity of direction. Semua kegiatan mengarah pada satu tujuan. Yang kedua, komunikasi efektif. Informasi harus jelas dan cepat. Yang ketiga, keseimbangan. Setiap bagian organisasi memiliki tanggung jawab yang seimbang. Yang keempat, kerjasama tim. Hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Beberapa faktor yang mempengaruhi luas atau sempitnya rentang manajemen antara lain, yang pertama, kemampuan manajer, kedua, kompleksitas tugas, ketiga, kualitas bawahan, keempat, sistem komunikasi, kelima, tingkat standarisasi. Hubungan antara koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi dan rentang manajemen memiliki hubungan yang erat. Rentang manajemen yang tepat akan memudahkan proses koordinasi, sedangkan koordinasi yang efektif membantu manajer dalam mengatur bawahannya. Jadi, kesimpulannya adalah koordinasi merupakan kunci untuk mengharmoniskan berbagai kegiatan organisasi, sedangkan rentang manajemen menentukan sejauh mana pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Keduanya saling berhubungan dan sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Saran, organisasi hendaknya memperhatikan pentingnya koordinasi yang baik dan menentukan rentang manajemen yang ideal sesuai dengan karakteristik organisasi, jumlah karyawan, serta kompleksitas pekerjaan.